Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Kami semua ciptaan-Mu, kami semua milik-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Berkahi majlis ini ya Allah. Wahai yang membulak-balik setiap hati, ya muqallibal qulub, hujamkan pada diri kami iman yang sempurna ya Allah, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, lahir batin sehat walafiat. Karuniakan keluarga sakinah, anak-anak yang soleh solehah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang istiqomah. Jadikan sisa umur ini istiqomah ya Allah. Karuniakan akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim. Ya Allah, sebelum ajal tiba undang kami ke Baitullah-Mu. Sempurnakan keislaman kami ya karim. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, limpahi majlis ini dengan ilmu yang manfaat. Lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai yang maha mendengar, ijabah doa kami ini. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam. Sayang kalau tidak berdoa, sangat sayang, karena Allah senang sekali kita berdoa. Kalau kita tidak berdoa, sombong. Kita ini tidak mungkin bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Allah, tidak bisa. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya kemampuan menghindari dosa, menjauhi maksiat, menolak musibah, kecuali Allah yang melindungi. Kita tidak mungkin bisa zikir, bisa belajar, bisa sholat, bisa berbuat amal apapun, kecuali Allah yang menolong. Maka seharusnya setiap saat kita memohon pertolongan Allah, setiap waktu. Kajian kita nomor 6. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 6. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ihya ma'a ilha fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhaminu laka al-ijabata fima takhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu wala fil waqtil ladzi turidu. Janganlah kelambatan masa pemberian Allah kepadamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Janganlah keterlambatan masa pemberian Allah kepadamu, padahal engkau sudah sungguh-sungguh berdoa, menyebabkan patah harapan. Kenapa belum dikabul saja? Padahal saya sudah ibadah, saya sudah tahajud, sudah baca surat Al-Baqarah setiap hari tamat. Saya sudah berusaha menjauhi maksiat, kenapa belum dikabul saja?
Gini hadirin, kita tuh hamba Allah. Allah Tuhan kita. Allah yang maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tidak tahu kapan waktu terbaik, bagaimana bentuk terbaik. Kita minta sebetulnya bukan untuk memberitahu Allah, karena Allah sudah sangat tahu segala-galanya. Sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu apa yang kita mau minta. Sebelum lisan ini berucap, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Selama ini hidup kita sedikit sekali doa, tapi pemberian dari Allah setiap saat tanpa diminta. Kita tidak pernah minta kedip, minta menumbuhkan rambut, minta mendetakkan jantung. Ini kerumitan tubuh ini diurus oleh Allah setiap saat. Jadi kita berdoa itu apa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita tidak usah risau sama sekali kapan waktunya, bagaimana bentuknya. Sudah, itu bukan kapling kita. Kapling kita adalah berdoa dengan benar. Selesai. Bagaimana berdoa dengan benar? Allah sudah menjanjikan lewat Rasulullah SAW bahwa Allah tidak mengabulkan doa yang hatinya ghaflah, lalai. Jadi rahasia doa yang utama sebetulnya bukan pada waktu kita berdoanya, tapi pada hati. Hati yang bagaimana? Hati yang husnuzon kepada Allah. Jadi semua inti daripada ketauhidan itu sebetulnya adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Allah tahu prasangka kita kepada Allah. Makanya dalam berdoa prasangka kita polos saja baik. Coba doa, bagaimana ujung doa tuh? Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kabulkan wahai Allah, innaka, sesungguhnya engkau samiul alim, maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Jadi doa itu bukan memberitahu Allah. Allah sudah tahu segalanya. Bahkan yang kita tidak tahu tentang diri kita pun Allah maha tahu. Apa yang akan terjadi kita tidak tahu, Allah maha tahu. Jadi kita berdoa itu intinya adalah hati yang berbaik sangka kepada Allah dan memposisikan diri. Nih inti doa ini, kata guru saya begitu. Kalau doanya ingin diijabah, sebetulnya yang paling penting dari doa itu bagaimana hati kita jadi posisinya sebagai hamba, bulat turun terus sampai benar-benar ngaku sebagai hamba dan mengilahkan Allah, menuhankan Allah semampu kita bisa membesarkan Allah. Itu intinya mengapa kita disuruh doa. Contoh, la haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak ada daya ketika kita doa, kita merasa betul-betul tidak punya kemampuan apapun. Tidak ada bahkan mengangkat tangan, menjentikan jari, kecuali Allah yang memberi kekuatan. Kita tidak mungkin melakukan apapun kecuali Allah, penguasa tubuh ini, memberi kekuatan, baik menjauhi maksiat maupun melakukan taat. Benar-benar ya Allah, hamba ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan apapun kecuali Engkau yang maha kuasa, pemilik penguasa jagad semesta alam yang maha gagah, maha perkasa, menguatkan diri ini.
Itu disukai oleh Allah hadirin. Makanya la haula wala quwata itu disebut perbendaharaan sorga. Kita sering menyebut la haula wala quwata illa billah, tapi sejauh mana kita merasakan ketidakberdayaan diri dan sejauh mana meyakini begitu kuasanya Allah. Apa yang Allah mau kejadian sajalah. Kun fayakun. Pokoknya Allah apa saja yang Dia kehendaki kejadian. Tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukan apapun tanpa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, sampai sejauh mana kita merasa tidak berdaya, seperti karung, bahasa Sundanya ngulumbruk, tahu ngulumbruk? Bagaimana bahasa Indonesianya ngulumbruk? Merunduk? Nggak mungkin. Ya sudahlah, ngulumbruk saja. Seperti karung dijatuhkan, tidak ada daya. Harus sampai ke sana kalau mau doanya diijabah. Tapi kalau doanya, ya Allah saya kan sudah berbuat, saya sudah tahajud, saya sudah sedekah, itu ada kita tuh di sana. Harusnya tidak ada. Kita menyebut saya sudah tahajud itu berarti saya yang tahajud, bukan Allah yang memampukan kita tahajud. Makanya kalau doa kita merasa belum diijabah, periksa sejauh mana merasa kita ini eksis. Saya sudah ngaji, saya sudah mengamalkan apa yang kau sukai. Ini sudah tidak dalam posisi hamba lagi nih. Jadi seperti tandingan dengan Allah tuh. Dua, fakir. Lahu mulkus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang kedua, hamba itu adalah tidak punya apa-apa. Dan kita yakini semua yang ada total hanya milik Allah. Jadi orang yang ingin doanya diijabah tidak ada aja itu. Ada orang yang kaya, yang memiliki, tidak ada. Yang ada tuh cuma satu saja. Semuanya milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Bahkan kita lihat tubuh ini pun, ini bukan punya diri kita ini. Ini bukan ini kan. Kalau punya kita, jangan tua, jangan sakit, jangan capek, jangan ngantuk. Kita tidak berdaya dengan apa yang Allah tetapkan pada diri kita. Betul? Yang udah tua-tua yang sudah mengeluarkan uban, sebutkan teknik menahan uban. Gak bisa. Walaupun minum aspal, ini bukan milik kita ini. Makanya orang-orang yang doanya mustajab itu nggak pernah berharap dari makhluk, karena tahu makhluknya nggak punya apa-apa, karena tahu yang lain juga tidak berdaya. Siapa yang bisa nolong kita? Kalau Allah tidak menggerakkan, nggak ada. Ini para waliullah tuh di sini kenapa doanya sangat mustajab? Karena benar-benar tidak ada lagi pemilik. Jadi minta apa-apa ya ke Allah saja. Karena tahu pemilik segala-gala karunia itu hanya Allah. Yang lain itu makhluk cuma jalan. Jalan dari Allah sampainya apa yang Allah kehendaki sampai ke kita. Maaf ya, seperti pertemuan ini. Kalau toh ada hal yang baik dan manfaat yang sampai, kalau hal itu baik pasti dari Allah, dan yang bicara cuma jalan sampainya ilmu yang memang harus sampai. Apakah yang ini berpahala? Tergantung. Kalau yang bicara ini mencari keridhaan Allah, bukan cari pujian dari jamaah, mudah-mudahan dapat pahalanya. Tapi kalau bicaranya untuk diakui kepinteran,
kedalaman ilmu, kekuatan ruhiyah, kesolehan. Allah tahu hati, gak ada apa-apanya, ilmu sampai. Tapi yang bersangkutan bisa jadi bukan dapat pahala, tapi jadi dapat dosa. Nauzubillahi min dzalik. Kalau niatnya adalah untuk pengakuan makhluk. Ini handphone. Sekarang ada siapa? AI. Ditulisnya bagaimana? Duluan saya AA. Itu AI. Tidak nyambung hadirin. Ada AI bagaimana? Dia bisa melakukan banyak hal. Tenang, penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi gawat, AA juga jualan obat sakit lutut. Ada kan itu? Mama Dede dengan Ustadz Abdul Somad jualan garam ruqyah. Gak kira-kira. Bagaimana kita bisa tidak ditipu, direkayasa? Sekarang banyak sekali itu. Wajah mirip, suara mirip, gerakan mirip, padahal sama sekali bukan. Sampai ada yang membuat tayangan dirinya jadi dua, yang satu asli, yang satu buatan, dia sendiri yang buat. Coba tebak mana yang asli? Tidak bisa membedakan. Bagaimana menghadapi zaman seperti itu? Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solusinya adalah ketakwaan. Tidak ada yang di luar pengetahuan Allah. Mau AI, mau apa, semuanya. Mau jijai, sama. Allah yang menguasai semuanya. Kalau kita takwa, nanti kita kena fitnah. Tenang, Allah mengetahui segalanya. Kalau toh suatu saat diuji dengan sesuatu seperti itu, terus saja dekati Allah, berlindung ke Allah. Allah yang akan menolong kita. Tadi wisuda santri, banyak yang cemas menghadapi masa depan. Yang dicemaskan itu tidak disukai Allah. Masa depan kita Allah sudah tahu seperti apa zaman dunia ini. Kalau kita benar-benar dekat, berusaha dekat dengan Allah, Allah akan menjaga kita. Ihfazillaha yahfaz. Jagalah Allah, keyakinan kepada Allah, jagalah perintah Allah, jagalah apa yang disukai Allah, Allah menjaga kita. Tidak usah takut. Katanya itu ada bom nuklir, ya biarin saja. Pertama kita nggak pernah lihat. Bagaimana kalau meledak kena kita? Ya habis kita, nggak apa-apa. Nggak akan kena kok, karena kepala kita itu bom. Kecuali memang sudah garisnya begitu. Tenang saja. Kalaupun kita terbunuh, ya memang sudah waktunya. Tidak ada yang perlu kita cemaskan dengan kematian. Yang dicemaskan itu su'ul khotimah. Mati tidak disukai Allah. Dua, apa tadi? Tidak punya apa. Maka berhentilah mengagumi orang kaya, mengagung-agungkan kaya. Aslinya tidak ada orang kaya, tidak ada sama sekali. Aslinya ya, yang ada cuma makhluk yang oleh Allah diuji dengan dititipi kekayaan dikit lah ya. Walaupun triliun-triliun dia nggak pernah lihat kok. Oleh Allah perutnya juga dibuat kecil, tidak bisa makan banyak. Walau rumahnya banyak, tidurnya nggak akan bisa lebih dari satu tempat tidur ya, kecuali tempat tidur kecil-kecil ditumpuk. Walaupun mobilnya banyak, nggak mau dia tiarap di atas mobil, diikat tubuhnya. Kalah. Jangan kagum, jangan merendah-rendah, menghibah, silaturahim dengan baik, tapi hati kita yakin penjamin kita adalah Allah. Rasakan hadirin, izzah kehormatan akan terjaga kalau kita tidak melihat orang sebagai sumber, tapi hanya sekedar jalan. Tiga,
Ini kalau doanya ingin diijabah, ya ini amalannya, hatinya. Yang ketiga adalah bodoh, jahil. Jadi kita harus merasa benar-benar kita tuh zero, kecuali sedikit ilmu yang Allah berikan. Bagaimana dalam ayat kursi? Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah Maha tahu apa yang di depan, di belakang. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Kita ini enggak tahu apa-apa kecuali sedikit sekali ya ilmu yang Allah percikan kepada kita sekehendak Allah. Maka jangan sok tahu lah ya, jangan sok tahu, jangan sok pinter, nggak tahu apa-apa. Kita tidak tahu besok apa akan terjadi, tidak tahu walaupun ada rencana. Kita tidak tahu malam nanti apa yang akan terjadi, tidak tahu. Kita tidak tahu pulang dari sini nih apa yang benar-benar terjadi, tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apapun, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tenanglah ya. Jangan ngatur Allah. Jangan, ya Allah saya mohon kepadamu jadikan saya wakil presiden misalkan. Mau apa? Udah biar Dek Gibran dulu ya. Sampai kapan beliau? Sampai waktu yang ditetapkan. Pada waktunya turun. Kalau Allah menghendaki itu cobaan ya, ujian. Tapi kenapa ini masalah ijazah nggak selesai? Ya sudahlah, doa saja. Habis gimana? Makanya kemarin waktu selesai haji MK Travel itu ijazahnya asli semuanya. Saya yang tanda tangan. Tidak perlu ngomongin ini ya kan. Allah tahu tidak ijazahnya asli atau tidak? Tahu. Tenang saja. Ada ilmu Allah di balik semua kejadian ini. Banyak pelajaran. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang sia-sia. Perkara membuka menutup itu urusan Allah. Ditutup mati-matian. Kalau Allah mau buka, buka saja. Lewat siapa yang Allah mau. Tidak bisa. Kalau kita banyak aib, kenapa orang lain tidak tahu? Karena Allah masih nutup. Kalau Allah mau membuka, kebuka. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, pernah disampaikan ada seorang artis yang begitu sedih karena beliau hijrah dan ingin tayangan-tayangan yang dulunya ditiadakan. Sudah minta ke TV, ke produser supaya tidak ditayangkan. Tapi tidak mempan. Satu-satunya yang bisa menutup tayangan itu hanya Allah. Kalau Allah mau menutup, dibuat saja orang tidak mau nyetel. Dibuat saja filenya tidak ada, tidak bisa dibuka. Misal seperti itu. Sangat banyak jalan. Oleh karena itulah, kalau punya keinginan jangan ngotot, apalagi duniawi ya. Harus minta tolong ke Allah. Ini baik tidak, cuma Allah yang tahu. Kita tahu tapi lebih banyak nafsunya. Saya ingin anak sekolah di sana. Itu versi kita. Karena di sana ini begini, boleh ya, tapi tetap istiqoroh. Allah yang paling tahu tempat terbaik. Saya ingin nikah dengan itu, Allah yang paling tahu. Pokoknya tidak boleh kita melewati, tidak boleh kita mengabaikan untuk meminta petunjuk Allah dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Jangan tergesa-gesa, tenang saja ya. Makin kita merasa tidak tahu dan Allah Maha tahu, makin mustajab. Nah, yang keempat adalah
Kalau doanya ingin diijabah, penuhi diri ini dengan pengakuan seperti halnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini dia, ngaku zolim sepenuhnya, dan hanya Allah yang bisa membuat selamat. Kalau tidak diberikan ampunan dan rahmat Allah, hancur kita ini. Kita benar-benar ngaku makhluk yang zolim, hanya karena rahmat dan ampunan Allah kita bisa selamat. Nabi Yunus di dalam 3 kegelapan, gelap malam, dimasukkan ke gelapnya lautan, dimakan ikan, gelapnya perut ikan. Coba lihat doa yang diilhamkan Allah. La ilaha illa anta, tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Rabb. Subhanaka, maha suci Engkau. Maha suci itu tidak ada satupun yang Allah lakukan yang, ini perkataan ini sangat tidak sopan ya, yang salah, yang jelek, yang kurang, ini itu tidak pantas kepada Allah. Maha suci Allah dari segala kesalahan, kekurangan. Tidak mungkin ada yang salah, termasuk takdir dimakan ikan. Tetap berprasangka ini pasti perbuatan Allah yang maha sempurna, nggak ada cacatnya sama sekali. Kepada Allah tuh prasangkanya, yang ada inni kuntu minaz zalimin, saya yang zalim. Ayo, seberapa dalam kita ngaku kita ini makhluk zalim, dan seberapa yakin hanya Allah yang maha suci. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita sempurna, enggak ada cacat celah, enggak ada yang kurang, enggak ada yang jelek. Pokoknya mau diapain aja pasti baik, pasti sempurna. Ini yang buruk adalah saya. Ijabah hadirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu ismul azam. Kalau orang doa dengan doa tadi diijabah, tapi ya seperti itu hatinya. Harus ngaku sekali, aduh saya ini manusia kotor, zalim di hadapan Allah ya hadirin ya. Kalau kita ngaku di hadapan manusia sewajarnya, secukupnya. Karena kalau kita ngaku, oh saya ini makhluk kotor di hadapan orang, apa perlunya begitu kan? Itu bau-bau acting. Justru jadi ngarap-ngarap orang itu berbelas kasihan ke kita. Kita salah, kita akui salah ya, secukupnya. Kita minta maaf tulus, benar-benar besar harapan. Dia tidak memaafkan, yaitu bukan kapling kita. Kapling kita adalah minta maaf, minta ampun kepada Allah, sungguh-sungguh tobat, dan sibukkan berbuat baik. Daripada kita memikirkan orang memaafkan kita atau tidak, lebih baik kita memikirkan perbanyak saja kebaikan. Karena setiap kebaikan, innallaha yuhibbul muhsinin wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah kebaikan, ihsan, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sudah gitu terserah Allah lah, mau diapain saja diri kita, udah Allah maha baik, maha tahu. Kita aja selama ini ngaco diurus, betul tidak? Benar? Model-model kita begini mah pantasnya kalau hitung-hitungan, wah jelebet aja, petir gosong, kena angin habis. Apa coba? Apa? Coba sebutkan apa? Apa kerennya kita ini? Gak ada pak. Sholat dah boro-boro khusyuk, boro-boro khusyuk, ngerti juga tidak, boro-boro ngerti, belajar juga enggak. Itu sholat. Demikian kesimpulan, jangan ngatur Allah dengan waktu, bentuk. Kita boleh doa, minta, tetapi sudahlah, bagi kita doa dengan benar baik itu rezeki kita. Perkara mengabulkan doa, ud'uni astajib lakum, itu urusan Allah sepenuhnya. Kapan aja dikabulkannya, bentuknya bagaimana, seperti sekarang untuk saudara kita di Palestina ya,
Allah tahu kejadian di Palestina secara sempurna. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Siapa yang lapar, siapa yang luka, siapa yang kedinginan, yang kepanasan, yang benar-benar menggigil, yang kehausan, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, karena semua yang ada di sana adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Allah yang mendetakkan jantungnya. Tapi kenapa Allah tidak menolong? Allah punya rencana terbaik. Tidak hanya yang Palestina, berapa banyak yang dalam keadaan lapar tapi hatinya tetap tenang. Berapa banyak yang bergelimang makanan tapi hatinya sangat cemas. Apa saudara pikir musuh-musuhnya itu merasa tenang? Oh, Allah yang mengaduk-ngaduk hati. Jadi tidak ada jaminan sama sekali. Rumah megah, harta melimpah, segala mewah, diberikan sakinah. Oh tidak, hati itu Allah yang ngebulak-balik. Ada waktunya. Kita tetap harus berbaik sangka. Ingat, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Ada yang akan ditambahkan, Ustaz? Wa idza sa'alaka berarti ya. Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah 186. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Tidak perlu perantara kita meminta kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha memperhatikan, Allah Maha mengetahui segala pikiran, segala isi hati, segala masalah yang sedang kita hadapi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan hamba-hamba yang berdoa idza da'an, apabila berdoa kepadaku. Jadi sudah janji Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan selain berdoa? Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka udah fokus aja, patuh ajalah apa yang Allah perintahkan, sok lakukan. Udah tugasmu adalah melakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau bagian ngejawab doa itu udah janji Allah, bukan kapling kita. Dan fal yu'minu bi, yakin ke Allah, udah yakin aja, nggak usah ragu-ragu. Fokus tuh, kerjakan, fokus, yakin, agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi tugas kita bukan nunggu-nunggu kapan Allah nolong. Tugas kita adalah ya doa saja, sudah itu patuh aja apa yang Allah suruh, selebihnya yakin saja. Insya Allah dibimbing oleh Allah yang terbaik. Terima kasih. Ada pertanyaan? Satu, belakang dulu, ya. Ini ada tamu dari mana saja?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sajian ilmunya gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa menyicipinya. Dulu setelah berapa tahun ya, dari dulu alumni santri A. Jadi alhamdulillah bisa kesini lagi, sangat bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, pertanyaannya kalau berkenan ada 2 pertanyaan A. Yang pertama, ini kalau kita lihat sirah nabawiyah gitu ya A, ketika Nabi dilempari batu ketika berdakwah di Taif itu kan Nabi berdoanya kepada Allah, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillati hawani ala nas. Ya Allah, aku mengadukan sedikit lemahnya kekuatanku, sedikitnya upayaku, dan hinanya aku di hadapan manusia gitu. Tapi perkembangan zaman sekarang kan secara psikologis gitu ya, banyak yang bilang kamu hebat, ayo apresiasi diri, kamu udah berjuang selama ini gitu. Sementara Nabi kita sendiri seperti itu. Nah katanya kita harus memandang baik kepada diri sendiri, katanya begitu yang zaman sekarang. Nah ini untuk menyeimbangkan konsep ini seperti apa gitu. Yang kedua mungkin pertanyaannya, saya sangat menyadari bahwa kalau ada harapan, keinginan atau cita-cita yang belum tercapai itu karena dosa gitu ya, sebagaimana yang AA sampaikan. Nah, gimana ini salah atau tidak ketika ada waktu-waktu mustajab atau apapun kita cuman meminta diampuni dosanya gitu? Karena meyakini sekali bahwa nggak ada yang sulit buat Allah mengabulkan, itu cuma dosa aja gitu yang menghalangi. Jadi nggak minta apa-apa, cuma minta diampuni dosa gitu. Bagaimana menurut AA gitu, apa harus rinci menerangkan keinginannya atau seperti apa gitu ya? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa pertanyaannya? Bagaimana menyelaraskan antara la haula wala quwata illa billah dengan menghargai diri? Begini hadirin, kalau orang belum mengenal ilmu tauhid, kita sepertinya menghargai diri itu sebetulnya kita bisa, kita mampu, kita punya pengalaman, kita harus belum. Tapi kalau sudah punya tauhid, kita ada Allah yang memampukan kita, yang membuat kita bisa mudah menghadapi ini. Itu bedanya. Sama semangatnya, betul? Ini barang-barang naik semua, Allah Maha Kaya. Ayo kita lakukan apa yang Allah sukai. Mudah bagi Allah memberikan apa yang terbaik. Itu lebih hebat semangatnya dibanding kita mampu, kita punya kawan banyak. Itu bikin sakit hati ketika kawan-kawannya itu tidak mendolong dia. Orang pada meninggalkan kita, Allah Maha dekat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Walaupun tinggal sendiri, ada Allah. Jadi semangat itu akan lebih kuat, lebih dalam, lebih konsisten justru ketika kita meyakini ketauhidan kita. Saudara-saudara kita di negeri yang sedang teraniaya, tidak ada tuh pertolongan dari yang dekat, yang kuat-kuat, tapi yakin Allah menolong. Keyakinan itu benar-benar membuat hidup menjadi sangat kuat, tenang. Karena bagi kita tidak ada ruginya. Diberi nikmat kita bersyukur jadi kebaikan, diberi kepahitan kita sabar jadi kebaikan. Kita mati, itu juga bisa jadi syuhada, betul? Semuanya akan berakhir di dunia ini. Nah, pertanyaan kedua adalah, tuh kan, karena tidak ada yang ingat maka tidak perlu dijawab kan? Terbalik. Oh,
berdoa minta ampun, ini keren. Karena emang tidak ada sebetulnya yang membahayakan kita dalam hidup ini selain dosa kita. Apa yang bahaya dalam hidup ini? Kita kan sengsara, doa tidak diijabah, bertubi-tubi ditimpa masalah, karena dosa kita yang tidak kita tobatin. Harusnya dengan sholat yang khusyuk, hapus tuh dosa dari sholat ke sholat. Dengan jumatan yang berkualitas, hapus jumatan ke jumatan. Dengan umroh, hapus dari umroh ke umroh. Tapi kita kan tidak berkualitas sholatnya. Harusnya dengan tahajud, rontok tahajudnya juga nambah dosa. Ya, karena selama tahajud gini aja terus. Bukannya begini, tapi begini. Tahu artinya? Sibuk browsing. Sudah banyak kisah tentang yang terus menerus istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Barang siapa yang melazimkan terus istighfar, Allah akan mengambil kegelisahan di hati. Ini gelisah tuh Allah yang buat, hadirin. Jadi bukan hati mau tiba-tiba gelisah, enggak, hati dibikin gelisah, itu yang asli itu. Kenapa Allah membuat hati kita gelisah? Ada gelisah baik, ada gelisah buruk. Sudah waktunya sholat, kita masih belum menemukan masjid, gelisah, takut ketinggalan takbir imam, gelisah, takut tidak kebagian tahajud, gelisah, ya. Ada ladang wakaf, takut keburu ketutup, gelisah. Ada gelisah yang baik, yaitu gelisah takut tidak kebagian keutamaan. Tapi gelisah yang jelek ya kalau hanya duniawi saja. Kenapa hati kita gelisah? Allah yang bikin gelisah, karena dosa. Oleh karena itu yang lazim terus istighfar, satu, dihilangkan gelisahnya, diganti oleh Allah jadi sakinah. Yang kedua, wa min kulli dhaiqin makhrajan. Masalah-masalah hidupnya dikasih jalan keluar, apapun masalahnya, ya. Masalah perjodohan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah bisnis, istighfar saja yang benar. Dan warazaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Makanya dikit-dikit juga istighfar, hadirin. Cuma kita memang istighfar tuh bukan kayak tobat gitu. Anak rewel, astagfirullahaladzim. Nah bedanya, kalau para ulama itu kalau kudanya rewel istighfar, tapi bukan astagfirullahaladzim kuda siah menik gitu-gitu, enggak. Astagfirullah, ya Allah, dosa apa yang saya lakukan ini sehingga kuda ini jadi mundur jalannya. Astagfirullah, ini dosa besar nih. Biasa maju jadi mundur, atau lagi maju ngerem sendiri, jungkir ke depan. Astagfirullah. Ya, sekecil apapun. Buka jendela, kejepit. Mukul jendela, malah ini lagi bunyi. Astagfirullah. Ada pintu kaca, kita jalan, nabrak. Padahal ada tulisan awas kaca. Astagfirullah, orang pada lihat ke kita semuanya, sini benyut lagi. Astagfirullah, ya Allah. Gak usah nyalahin siapa-siapa. Pulang dari masjid, burung merpati berak kena jidat. Mau marah sama siapa? Sama merpati. Merpatinya banyak, nggak tahu mana yang berak, betul. Di Kartepel, kenapa RW lebih gawat lagi. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah wa ma syafa'al. Ini pasti takdir darimu. Orang-orang pada ketawa, dasar Victor, pikiran kotor. Astagfirullah, orang aja pada tahu, apalagi engkau ya Allah, boro-boro ngambek. Astagfirullah, ini lapang segini luas, kepala segini kecil, tepat. Alhamdulillah, untung tidak lagi menguap. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullah. Pernah diceritakan betapa rumitnya
kotoran merpati kena jidat, masih ingat? Satu, kecepatan merpati dengan kita jalan itu harus berimbang. Terlalu cepat set gitu nggak kena, Allah yang ngatur. Dua, sudut kemiringan pantat merpati dengan jidat. Ini serius, ini ilmiah fisika nih ya, namanya sudut elevasi. Benar, elevasi beda 1 derajat set ke situ. 3, kecepatan angin. Kalau anginnya agak kenceng, siut belok ke sana. Ini yang paling rumit, tingkat kemulesan merpati. Serius, telat sepersekian detik ngedennya beda urusan. Atau hanya angin ya nggak? Cuma kentut nggak kena juga. Jumlahnya harus ngepas, karena kalau kegedean juga kelengar sih ibu ya kan. Siapa yang ngatur semua ini? Kebetulan bukan? Nggak mungkin kebetulan. Allah yang ngatur. Jawaban tersebut adalah astagfirullah, astagfirullah. Ikhwan pulang ke rumah dimarah oleh istri, perlu jawab tidak? Dari mana aja Pak? Ya dari kantor. Bohong. Benar, gak percaya. Bagaimana jawaban yang paling bagus? Astagfirullahaladzim, dari dulu curiga melulu. Tapi saya dicurigain, padahal saya nggak melakukan kesalahan. Emang saudara tidak punya salah? Lihat HP, lihat aurat orang, lihat wanita nggak berjilbab, dilihat begini tidak merasa salah, padahal itu dosa. Berapa banyak maksiat lewat HP ini? Allah lihat apa yang kita lihat, malaikat mencatat apa yang kita lihat. Ngaku tidak punya dosa, mungkin tidak dosa dengan manusia yang nyata, tapi dosa dengan apa yang tidak nyata ini Allah tahu, pulangnya ada. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Apa-apaan Pak? Terus-terusannya istighfar pura-pura. Astagfirullah ya Rabb. Ini asli ya Allah istighfarnya. Begitu dek. Cocoklah apa yang adek katakan tadi. Saya mau mengamalkannya. Istighfar paling aman. Terakhir, ada Bapak ini yang peserta pelatihan dulu. Oh terima kasih tamu dari BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Oh Badan Siber Sandi Negara. Oh ini yang suka sandi-sandian. Ingat waktu pramuka, ini lulusan pramuka ya. Nomor dan Rumah Sakit Al-Islam ada. Alhamdulillah. Ini sebagai apa, kan di rumah sakit itu ada pasien ya, ada dokter. Ini beneran. Jadi orang pergi ke rumah sakit itu tidak harus pasien semua, dokter ke rumah sakit, betul tidak? Yang nunggu ke rumah sakit. Ini sebagai, udahlah, lebih baik tidak tahu daripada segala nanya, betul tidak? Gak jadi pertanyaannya ya. Selamat datang Sanlat MK keluarga ada, alhamdulillah. Terima kasih. Oh pengumuman ini ya. Pesantren Kilat Liburan Hijrah Spiritual Camp. Sekarang ini ada aneh nama ya. Gak tahu ngerti atau tidak anak SD nih. Untuk SD, SMP dan SMA yang ngerti, hijrah bukan tentang seberapa jauh kaki melangkah, tapi seberapa tulus hati berubah. Makin dalam nih. S2 nih ada. Pesantren Kilat tanggal 3 sampai 6 Juli di Eko Pesantren Darut Tauhid. Oh ini yang ada kuda memanah, Masya Allah. Silakan bagi orang tua yang ingin anak-anaknya mengisi liburan dengan ilmu dan pengalaman yang menguatkan iman dan amal,
ikuti hijrah spiritual CEM ya, DT Insani. Terima kasih. Tadi siapa? Ibu masa kemasan? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Ira dari PMK Angkatan 70. PMK Angkatan 70. Tahu PMK apa hadirin? Pesantren Masa Keemasan. Sudah 70 angkatan. Minimal usia 45. Maksimal tak terhingga. Tak terhingga. Ya, terserah ibu ya. Pokoknya tidak ada perdebatan. Asal ibu bahagia silahkan. Iya, kita sehari-hari kalau mau mulai di kelas itu selalu Kang Sahril selalu bilang bersihkan hati, bersihkan pikiran. Bersihkan hati, bersihkan pikiran. Untuk memulai kelas ini, Kak. Jadi kiat-kiatnya dari AA minta sarannya untuk kiat-kiatnya gimana untuk membersihkan hati dan pikiran. Karena usia-usia kami ini rada-rada kalau terima pelajaran tuh rada-rada lambat dan ngantuk, Kak. Usia berapa itu, Bu? Kita nih ada yang paling 65. Yang paling emang kalau udah segitu itu ngantuk. Rada lola. Jangan nyindir saya, Bu. Saya juga 64 sekarang. Bikin emosi, tapi karena masa keemasan harus dimaafkan. Iya, baiklah, Bu. Begitu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya apa, Ibu Teh? Minta kiat-kiatnya untuk membersihkan hati dan pikiran itu seperti apa? Ya digosek aja biasa. Saya usia sekarang mau masuk 64, ya 63 sudah lewat. Oh, sangat berusaha memilih dan memilah. Ini saya belum tentu hidup lama lagi, ini sudah bonus ya. Saya tidak mau mati su'ul khotimah, itu penting. Saya tidak mau di dalam kubur saya disiksa, tidak mau sama sekali. Saya juga tidak mau di yaumal hisab nanti tidak ada yang menaungi. Wah, saya bisa celaka, itu sengsara. Dan yang paling pasti saya tidak mau dicelupkan ke neraka walaupun sekejap, gak mau. Kalau bisa masuk surga tanpa hisab dan azab. Kenapa? Ada orang Islam, ada yang Islam bekal ke surga tapi dicelupkan dulu karena tidak cukup, masih ada dosa yang belum tertebus, dia masuk dulu tapi namanya neraka gak mau, dan yakin sekali bahwa neraka itu ada, azab kubur itu ada. Akibatnya memilih dan memilah. Cuma dua yang jadi prioritas sekarang di otak ini, Bu. Apa yang bisa membuat keyakinan saya kepada Allah makin kuat, dan apa yang bisa membuat amal saya diterima Allah. Itu aja. Jadi kalau ada berita ini bikin iman saya makin kuat atau jadi rusak, ini nambah amal atau ngerusak amal lewat masuk ke perkumpulan misalnya, ini perkumpulan ini nguatin iman saya atau ngerusak iman. Saya mau ketemu nih dengan sekelompok orang. Sekelompok orang ini bisa menguatkan iman jadi amal atau malah merusak. Enggak usah ketemu. Begitu, Bu. Mau ngobrol, ini obrolan ini penting tidak nih buat saya? Apakah saya bisa menguat iman dan amal dengan ngobrol atau malah merusak? Secukupnya. Membaca, melihat, mendengar masalah ini perlukah saya tahu? Nggak perlu, udah nggak usah. Dipilih dan dipilah, nggak usah pengen segala tahu, nggak usah segala ditanyakan, tidak usah segala dibahas, tidak usah segala diperdebatkan, tidak usah segala dipikirkan kalau tidak meningkatkan iman dan tidak jadi amal soleh. Gitu aja, Bu.
Misalkan ada sebelah ibu ngorok misalkan ya di kamar, apakah korokan dia akan menguatkan iman? Kumaha menguatkan? Ibu tahu kenapa ada yang ngorok di kamar ibu? Karena ibu bangun, cuman itu aja penyebabnya. Jadi solusi cuman dua, ibu cepat-cepat tidur atau yang sebelah dibangunkan. Tapi kalau dibangunkan ibu jadi dosa. Dan jangan sekali-kali nanya, ibu jangan ngorok, tidak pernah kejadian orang ngorok ngaku, ya kan? Saya heran dia ngorok, padahal kata yang sebelah ibu yang ngorok. Kalau dia lagi bangun, ibu lagi tidur, jadi draw sebetulnya. Udahlah, nggak usah diperdebatkan. Hadirin, ngirit hati terhadap hal-hal yang tidak ada perlunya kita pikirkan, kita lakukan. Ya Bu, asli nih Bu, nggak usah pengen segala tahu kalau tidak ada manfaatnya tahu. Temen bawa tas, tidak usah nanya ini ori atau bukan, mau apa, berapa harganya, ini cash atau nyicil, mau apa, ya kan? Dah cicing, lihat aja pelototin kalau mau, kalau enggak udah nggak usah mikirin tas orang. Ibu bawa kantong kresek sendiri udah aman. Ini dengar ya Bu, ini penyakit haji. Ada yang beli kerudung, belinya 60 real, pulang ke hotelnya, alhamdulillah. Itu di jalan orang sudah pada iseng belanja niye. Mau apa nyebut niye? Uang beliau, yang ngangkat beliau kan ada yang beli teko-teko kecil. Nah, naonan jauh-jauh ke Mekah beli teko. Itu made Indonesia juga ada. Tahu nggak Bu? Itu made in Indonesia. Terus mau ngapain ngomong ini? Ibu berapaan? 60 real. Kemahalan. Saya baru beli 40. Jadi sakit hati. Lihat teko jadi dendam. Lihat warung itu jadi emosi. Terus si ibu itu apa untungnya? Tuh orang kurang iman kayak gitu Bu. Diam. Gitu Bu. Halo? Kayaknya ibu nggak sependapat, tapi nggak apa-apa lah Bu. Kurangin aja Bu, ya segala dipikir yang nggak perlu, yang manfaat aja lah. Terima kasih. Ada yang masih tetap mau nanya? Atau nanti khusus? Khusus aja lah ya. Tapi waktunya habis. Penting nanti habis ini aja. Duel sama pertanyaannya dijawab oleh Ustadz ya, Ustadz Mulyadi. Manfaat untuk orang banyak. Apa pertanyaannya? Wah berat itu, berat. Nanti saya ketahuan bodohnya karena saya susah jawabnya. Saya kenal beliau SSG ya, pertanyaannya suka dalam-dalam, makanya nanti perlu pendalaman dengan Ustadz Mulyadi. Terima kasih hadirin sekalian, doalah yang banyak untuk hal apapun, terutama yang baik-baik ya, hindari doa yang buruk. La yadhudu qadha ila doa, tidak ada yang bisa mengubah takdir selain doa. Maksudnya Allah mengubah dari satu takdir ke takdir lain, syariatnya lewat doa. Manfaatkan fasilitas ini. Tapi yang paling penting dari sebuah doa adalah kita menjadi betul-betul posisi sebagai hamba dan keyakinan kepada Allahnya makin sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai yang maha mendengar, Antas Sami'ul Alim, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segalanya. Berkahi hamba-hamba yang Kau takdirkan hadir dan yang menyimak,
Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon kepadamu ya Rabb, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, wa qalban khashi'an, hati yang selalu khusyuk mengingatmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah, agar kami menjadi orang yang tidak bisa lupa kepadamu, selalu ingat dimanapun kapanpun. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu walau sesaat. Ya Rabb, jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun kecuali hanya berharap darimu. Jangan biarkan diri kami bersandar bergantung kecuali hanya bersandar padamu. Wa syukrika, dan tolonglah kami ya Allah agar kami selalu bisa bersyukur, selalu sadar bahwa semua nikmat ini hanyalah darimu, hanyalah milikmu. Tenggelamkan diri kami dalam rasa syukur yang tiada bertepi setiap saat. Wa husni ibadatik, dan tolonglah kami ya Allah agar kami bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadamu. Jadikan semua kesibukan kami menjadi amal soleh, menjadi amal ibadah kami, agar Engkau ridho. Luruskan niat di hati ini ya Allah, agar benar-benar hanya Engkau ridho. Jangan ada niat yang salah di hati kami. Duhai Allah yang maha mendengar, jadikan saat ini saat ijabah doa. Engkau maha tahu, maha mendengar. Engkau yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang memohon. Wahai Allah, kabulkan doa-doa kami ini ya Karim. Doalah hadirin masing-masing. Allah maha mendengar, tidak ada satupun yang luput. Allah malu jikalau hamba menengadahkan tangan dan tidak diijabah. Taqabbal minna ya Karim, antas samiul alim. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kabulkan doa kami ya Karim. Wahai yang maha baik, yang tidak pernah mengecewakan, yang janjimu pasti, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan yang berharap kepadamu kecuali Engkau penuhi harapan yang maslahat. Jangan biarkan yang sedang resah gelisah kecuali Engkau tentramkan. Yang imannya lemah kecuali Engkau teguhkan. Yang dalam kesusahan kecuali Engkau tolong ya Allah. Yang dililit hutang kecuali Engkau bayarkan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Syafi'. Ya Allah, yang ingin berubah, Engkaulah yang kuasa memberikan hidayah, taufik. Ya Rabb, karuniakan kepada kami istiqomah. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolonglah saudara-saudara kami ya Rabb. Engkau menyaksikan segalanya. Tidak ada satupun pertolongan kecuali hanya datang darimu. Tolonglah saudara-saudara kami ya Rabb. Jadikan bukti indahnya orang-orang beriman. Jadikan menjadi jalan hidayah taufik, sehingga orang mengenal, semakin mengenalmu ya Allah, mengenal kebenaranmu. Allahumma ya Karim, tolonglah para pemimpin kami agar menjadi pemimpin yang adil, yang jujur. Karuniakan para pemimpin yang bertauhid ya Rabb. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menyekutukan Engkau. Engkau maha tahu ya Rabb. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang dapat menjadi jalan kami mendekat padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Lift kita untuk para sesepuh sedang sakit liftnya ya.
ladang amal bagi yang mau membantu beramal soleh memperbaiki lift ini. Silakan berdonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya ya.